Yeay, balik lagi sama aku di channel YouTube Eka Chang. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube Eka Chang, perkenalkan, nama saya Eka, asal dari Banyumas, Jawa Tengah. Jadi kali ini sesuai dengan judul yang tertera di bawah, saya akan membahas tentang cara kerja atau bisa kerja ke Jepang. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel YouTube Eka Chang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan di informasi selanjutnya. Nah, kerja di Jepang itu masih memiliki daya tarik yang kuat. Sejak awal dibukanya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang melalui ketenaga kerjaan, dan masyarakat Indonesia juga sudah banyak yang tertarik buat merantau ke Jepang. Namun yang jadi permasalahan berikutnya itu bagaimana cara agar bisa kerja di Jepang atau magang di Jepang, dan apa aja syarat yang harus terpenuhi buat minasang semuanya. Syarat kerja di Jepang itu secara umum gak jauh beda seperti di Indonesia, meliputi pendidikan, sertifikat keahlian, dan pengalaman-pengalaman yang bakal menentukan jenis pekerjaan kita. Dan yang terpenting, kemampuan bahasa Jepang yang baik bakalan memperluas kita bisa kerja di Jepang tentunya. Bekerja di Jepang akan sangat menguntungkan buat minasang semuanya kalau minasang semuanya sudah mampu berbahasa Jepang yang baik. Pasalnya nggak semua orang Jepang itu bisa berbahasa bahasa internasional atau bahasa Inggris. Jadi buat minasang semuanya harus benar-benar mempersiapkan level bahasa Jepang agar mudah bersosialisasi dengan rekan kerja di Jepang. Untuk belajar bahasa Jepang itu sendiri ada beberapa cara. Itu yang pertama bisa melalui jalur kursus, kemudian yang kedua melalui video pembelajaran, atau bisa langsung dengan mengambil kuliah bahasa Jepang. Setelah menyelesaikan pendidikan bahasa Jepang, minasang semuanya juga harus mengikuti ujian kemampuan bahasa Jepang atau JLPT. Mungkin kalau bahasa Inggris setara dengan TOEFL ya. Nah, di JLPT itu sendiri ada 5 tingkatan. Yang pertama ada N5, kemudian N4, kemudian N3, N2, dan N1. Sebelum berangkat ke Jepang, minasang itu minimal harus bisa lulus N5 atau N4. Ini dua kemampuan yang minasang sebelum berangkat ke Jepang itu harus terpenuhi. Kemudian tingkat pendidikan minasang juga menentukan jenis pekerjaan minasang. Misalkan minasang lulusan SMK otomotif, otomatis minasang juga nanti pekerjaannya bakal masuk di industri otomotif. Kemudian kalau minasang lulusan kesehatan atau keperawatan, minasang juga bakal kerja di perawat lansia atau panti jompo yang ada di Jepang. Selanjutnya ada medical check up. Nah, Jepang itu sendiri sangat selektif banget perihal tentang kesehatan. Jadi sebelum minasang kerja ke Jepang itu harus melengkapi medical check up terbaru, dan itu full. Jadi semua pemeriksaan itu full ya, mulai dari kesehatan seperti tekanan darah sampai ke pemeriksaan feses, urin, itu darah semuanya lengkap. Kemudian ada foto ronsen dada, itu semuanya lengkap. Selanjutnya itu cara agar bisa kerja di Jepang. Nah, caranya itu ada 2 jalur atau 2 cara, melalui jalur pemerintah dan melalui jalur swasta. Yang pertama itu melalui jalur pemerintah. Sebelumnya saya sudah sebutkan di awal, Indonesia Jepang itu sudah menjalin hubungan bilateral di bidang ekonomi dan ketenaga kerjaan. Buat program pemerintah itu minasang bisa mengikuti program pemagangan
bisa dilihat langsung di website Dinas Ketenagakerjaan atau BNP 2 TKI. Selanjutnya, syarat mengikuti program pemagangan. Itu yang pertama itu usia antara 18 sampai 26 tahun. Kemudian yang kedua itu pendidikan itu minimal SMA atau sederajat. Kemudian yang ketiga itu berat badan proporsional. Kemudian yang keempat itu tinggi badan untuk laki-laki itu minimal 160, buat perempuan itu minimal 150, dan itu disesuaikan dengan jenis pekerjaan masing-masing. Kemudian yang kelima itu ada tidak bertato atau bertindik bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak apa-apa ya kalau di telinga. Yang kedua itu lewat jalur swasta. Nah, buat minasang semua yang baru lulus SMA, pengen kerja di Jepang itu bisa langsung menghubungi P3MI. Apa itu P3MI? Jadi P3MI itu merupakan lembaga penghubung antara kita atau minasang para pencari kerja dengan pihak Jepang atau pihak yang sedang mencari calon pekerja. Nah, karena P3MI itu merupakan lembaga swasta, otomatis biaya yang dikenakan juga berbeda-beda tergantung masing-masing lembaga. Ada jutaan bahkan puluhan juta. Catatan penting bagi minasang semuanya yang ingin memilih melalui jalur P3MI ini, bahwa harus benar-benar melakukan observasi terlebih dahulu terhadap P3MI yang bakal dipilih, karena maraknya penipuan yang berhubungan dengan perekrutan dan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Nah, sampai sini minasang udah ada gambaran ya mau pergi ke Jepang lewat jalur mana, kemudian syarat-syaratnya. Kemudian level bahasa Jepang itu juga penting. Jadi harus benar-benar semangat buat minasang semuanya. Dan cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat minasang semua. Dan minasang semua juga ada gambaran buat pergi ke Jepang dengan jalur apa. Jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di channel YouTube Eka Chang. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.